Waktu itu nulis tujuannya bukan untuk narsis-narsisan, tetapi untuk makan. Karena waktu itu nulis kalau terbit itu dikasih honor di koran itu. Meskipun donornya waktu itu kadang 50.000, 25.000, 75.000, tapi kita seneng nulis. Nah, siapa tahu 10-15 tahun kemudian rekam jejak kita ini dikenal banyak orang. Bahwa ternyata orang mengenal kita itu dari ide-ide dan gagasan yang kita tulis berapa tahun yang lalu. Sehingga apa? Kesempatan itu bukan dicari, tapi kesempatanlah yang mencari. Kalau kalian tidak pernah memanfaatkan dunia algoritma hari ini dengan membingkai siapa diri kalian, di mana keahlian kalian, maka jangan salahkan orang lain tidak mengenalmu di dunia itu. Nah, yang ketiga itu adalah dari Tridharma, itu pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat di sini, mohon maaf, di mana-mana, mau di kampus UIN, kemarin saya dari UIN Palu, baru kemarin itu saya dari UIN Palu, kemarin itu saya perjalanan 4 provinsi, baru kemarin, semalam baru nyampe di Jawa Tengah. Kemarin dari Palu terus ke Jakarta, Jakarta balik terus ke Surabaya, dari Surabaya baru ke Semarang, baru semalam nyampe. Saya selalu mengatakan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam konteks Tridharma itu bukan dalam konteks Bapak Ibu menjadi imam tahlil, menjadi khotib, menjadi pengisi pengajian di ibu-ibu muslimat atau fatayat, bukan. Itu pengabdian akhirat. Tanpa jadi dosen kita harus melakukan itu. Ngajar ngaji itu kan nggak harus menjadi dosen kan? Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Pengabdian kepada masyarakat dalam konteks Tridharma itu adalah pengabdian berbasiskan riset dan berorientasi yang namanya apa? Community development atau social empowerment, pengembangan masyarakat. Makanya di dalam pengabdian kepada masyarakat itu ada tahapan. Satu, tahapan pemetaan persoalan, kemudian pemetaan potensi, sampai kemudian problem solving. Loh, kalau kita khutbah itu kan nggak ada diskusi, nggak ada ceritanya khotib diinterupsi kan. Lalu bagaimana kita mau menganalisisnya? Nggak bisa. Bahwa khutbah menjadi rangkaian dari pengabdian kepada masyarakat boleh. Misalnya kita melakukan pemetaan bahwa persoalannya misalnya kurang motivasi, salah satunya melalui khutbah Jumat, itu bisa. Itu satu tahapan dari sekian tahapan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini yang banyak atau salah kaprah dipahami. Jadi kalau sudah menjadi khotib, sudah menjadi guru di ini TPA, itu bukan pengabdi, itu pengabdian akhirat. Tanpa menjadi dosen, tanpa menjadi mahasiswa itu bisa. Makanya pengabdian di mahasiswa itu disebut KKN. Kalian di KKN ini kan tahapannya banyak kan? Ini udah pada KKN belum? Belum ya? Tahu kan KKN? Ada kan mas? Kalau nggak ada berarti nggak sah itu Tridharmanya. Makanya KKN itu ada tahap. Kalian minggu pertama pemetaan, minggu kedua apa, minggu ketiga itu solusinya apa, mendampingi masyarakat kan. Nah, itulah yang namanya pengabdian kepada masyarakat yang disebut Tridharma perguruan tinggi. Bahwa ngajar ngajimu, bahwa kalian nanti ngajarin anak-anak kecil di TPA, itu adalah bagian dari rangkaian pengabdian kepada masyarakat. Nah, makanya di pengabdian kepada masyarakat itu ada yang namanya tagihan. Kalau di Litab Dimas itu kan ada tagihan yang namanya output dan outcome. Salah satunya publikasi ilmiah. Lah, kalau Anda menjadi khotib disebut pengabdian kepada masyarakat, lu gimana mau mempublikasikan di jurnal? Pasti nggak bisa. Nah, ini loh, mohon maaf saya ngomong apa adanya. Kalian yang mahasiswa, saya mau cerita sedikit begini. Setain IAIN Surakarta dulu itu
Mas Ali Musawa dengar, mungkin Bu Fitri atau yang lainnya pernah dengar, kita itu tahun 2016, 17 sampai 18 itu bikin hashtag, kami para dosen itu bikin hashtag, dan semuanya kita minta Pak Rektor mewajibkan ke seluruh mahasiswa untuk bikin hashtag di acara apapun dan meneriakkan yel-yel yang namanya bangga UIN Surakarta. Tahu nggak itu kenapa? Karena dulu semua orang IAIN Surakarta itu nggak ada yang bangga dengan kampusnya. Tapi mereka tanpa kita bilangin bahwa sebenarnya itu adalah kritik, kenapa mereka nggak bangga. Loh, kan kami orang luar, tetapi kami menjadi bagian dari dosen di sana. Makanya kita kemudian bikin hashtag itu, dan mulai dari seluruh jajaran pimpinan itu bikin hashtag yang namanya Bangga IAIN Surakarta. Kita dulu minta seperti itu. Dan itu di setiap apapun, postingan apapun, seluruh mahasiswa dan dosen selalu bikin hashtag itu. Sampai pada akhirnya kemudian semuanya bangga beneran. Dari nol kecil, bukan nol besar, bahkan nol kecil. Dulu IAIN Surakarta itu nggak punya satu jurnal pun yang namanya jurnal terakreditasi, asli pakai shot. Iya, asli nggak ada, apalagi Scopus. Kalau nggak percaya saya ngomong gini dikira fitnah, bilang aja ke rektornya. Dan dulu juga orang nggak ada yang peduli dengan pengelola jurnal. Tapi kami itu mengawali itu, kami mendedikasikan diri dengan tanpa berpikir apapun, karena kami hanya pengen punya investasi akademik, kami pengen punya legacy akademik. Berapapun biaya ada ataupun tidak ada, dulu bahkan kita iuran. Kami para dosen dulu iuran untuk membayar OJS. Kalau nggak percaya silahkan ditanya langsung, saksi hidupnya masih banyak. Kampus menganggarkan itu belakangan setelah ada yang namanya terakreditasi. Dan pertama kali jurnal yang kita jadikan pionir itu ada sekitar 4 jurnal, dan pertama kali submit ketiga-tiganya dari 4-3 itu langsung Sinta 2, nggak melalui Sinta 3-4 nggak. Kita ingin membuktikan itu bahwa kita juga bisa. Baru kemudian belakangan itu menjadi tren di 2020 masa COVID, semua orang pengen jadi pengelola jurnal, termasuk mahasiswa. Saya senang, nggak apa-apa, pokoknya semuanya pengen bikin jurnal, kita fasilitasi, silahkan bikin. Akhirnya kampus menganggarkan. Jurnalnya sekarang ada 30 sekian, itu hampir 40. Dan semuanya sudah terindeks Sinta, bahkan sudah ada yang Scopus 2. Dulu dari nol kecil, nggak ada yang kenal. Omah jurnal pertama kali di Indonesia itu ya UIN Surakarta. Yang lain kemudian menjadi tren kan, viral gitu kan. Yuk, yang memviralkan siapa? Yuk kita juga. Pokoknya gimana caranya viral dengan nuansa akademik, itu nggak dosa kok. Yang penting bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, makanya Bapak Ibu, yang terpenting kita memulainya ya, ini tidak hanya untuk publikasi. Membangun knowledge impact itu penting. Kenapa? Jadi kita itu kalau mau riset, mau penelitian, mau membuat karya ilmiah apapun itu, mau skripsi, mau tesis, mau disertasi yang untuk S3, itu penting mempertimbangkan kira-kira karya ilmiah saya ini dibutuhkan menjawab persoalan yang ada di masyarakat enggak? Nah kalau enggak, ya jangan diriset. Yuk ngapain buang-buang waktu, buang-buang umur. Yang kedua itu adalah setelah jenengan semua itu punya hasil riset, sekecil apapun risetnya, harus didiseminasikan, dipublikasikan. Jangan sampai kalian memproduksi sesuatu, kalian sendiri yang makan,
Kalian produksi tahu, tapi tahu itu hanya kalian makan sendiri, kan nggak ada untungnya kan. Untungnya ya ada sih, kenyang. Tapi mau sampai kapan makan tahu terus? Nah, biarkan ini dinikmati oleh orang lain juga. Jangan pernah takut nanti dikritik orang. Jangan pernah takut nanti dianggap orang itu nggak ilmiah. Biarin aja. Selama itu tulisan akademik, biarkan orang lain mengkritik dengan perspektif akademik. Tantangin aja, kalau dia nggak suka dengan tulisan kita, ya silahkan nulis dong, jangan bilang nggak suka. Seenggak suka apapun kamu aja nggak pernah nulis, kan gitu kan? Gampang aja kita bikinnya, balikinnya gitu loh. Lalu kemudian pemanfaatan untuk ilmu dan layanan sosial. Nah, kalau risetnya itu bagus sekecil apapun, itu pasti akan dirujuk orang. Anggaplah itu adalah, meskipun dirujuk orang dalam arti kita nggak bisa sampai mematenkan misalnya, nggak punya hak cipta, ya nggak apa-apa. Setidaknya itu adalah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui gagasan dan ide kita. Mengukur dampak melalui citasi kolaborasi. Nah, makanya kalau teman-teman pengen cepat dikenal di dunia akademik seantero jagat, maka bertemanlah dengan akademisi dari berbagai daerah. Kalau nggak bisa lintas daerah, mulailah dari lintas kampus. Dari lintas kampus nanti bisa ke lintas daerah, dari lintas daerah bisa ke lintas negara. Begitu seterusnya. Hari ini Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa, jangan berpikir lagi kalian itu menjadi Superman, nggak ada. Adanya itu hari ini super tim, bareng-bareng kolaborasi. Nggak bisa, orang jagoan sendiri itu nggak ada hari ini. Pasti super tim. Nah, makanya kolaborasi ini penting. Kalau kita hari ini belum bisa mendapatkan hibah yang besar, kolaborasilah dengan kampus atau teman di kampus manapun yang dia sudah persyaratannya layak. Hari ini kalian nggak bisa nulis sendiri di Scopus, gandenglah orang lain yang sudah punya ID Scopus, minta kalian dijadikan sebagai penulis kedua atau ketiga. Tentu harus ada kontribusinya. Kalaupun nggak kontribusi ide, minimal adalah kontribusi APC bayarnya. Kalau itu berbayar. Nah, ini pasti mikirnya jurnal itu berbayar ya, dan mahal ya. Loh, saya itu semenjak nulis pertama kali di jurnal sampai dengan yang tahun ini, silakan cek di Google Scholar saya itu nulis di Scopus sampai 3 kalau nggak salah. Nggak ada tuh yang bayar spesial pun. Sinta 2, Sinta 3, nggak ada yang bayar, asli. Nah, pertanyaannya kok bisa? Syaratnya cuma satu, naskahnya pastikan bagus dan dibutuhkan oleh jurnal itu. Saya pernah satu jurnal, satu artikel saya di UIN Bandung, JPI Jurnal Pendidikan Islam, disuruh bayar. Sudah review, sudah saya revisi berkali-kali, sudah saya terjemahkan. Akhirnya mau dipublish itu minta bayar. Saya bilang, kalau disuruh bayar naskah saya tarik, saya publish di tempat lain. Saya berani negosiasi karena itu hasil riset serius. Akhirnya ya sudah Pak, kalau gitu biar kita publish saja. Loh, kita kan berani. Jenengan nggak berani kan karena jenengan takut naskahnya nggak bagus kan? Kalau naskahnya bagus, negosiasi aja. Termasuk di jurnal luar negeri, memang butuh waktu akhirnya. Scopus itu kalau mau gratis ya 2 tahun. Sinta 2 kalau mau bagus dan nggak berbayar, paling nggak nunggu setahun, bersabar. Semua jurnal ini pada prinsipnya Bapak Ibu itu pasti butuh naskah yang bagus. Nah, karena naskah kita nggak bagus, kemudian kita pengen buru-buru punya artikel terbit, maka kemudian kita pasrah bongkoan, kan begitu. Akhirnya karena pasrah bongkoan, ya harus ada kontribusinya, kan begitu. Mosok kan jenengan semua pengen panen tapi nggak mau nyangkul sawahnya sendiri, akhirnya kan bayar kuli kan.
Itu logikanya maksudnya. Tapi kalau kalian ngerjakan sendiri, yakin. Next, makanya 4 pilar ekosistem publikasi. Jadi kita, Bapak Ibu dan kawan-kawan, dalam dunia akademik, mari kita sama-sama ciptakan ekosistem ini, kebiasaan. Mulai dari budaya menulis. Kalau belum bisa nulis artikel jurnal, latihan nulis. Atau setidaknya nulis apapun lah. Jangan nulis di status saja gitu loh. Wong kalian punya galau sedikit, lagi galau nih guys, update status. Kenapa nggak update status? Lagi ketemu artikel jurnal keren nih guys, kasih linknya. Kenapa nggak mau begitu? Kan aneh kan? Berarti kan alam bawah sadar kita itu masih mikir hal-hal yang nggak berguna. Emang kalau kalian update status bakso ini kemudian orang merujuk? Enggak juga kan? Itu kan untuk kepuasan diri sendiri kan? Loh, saya itu orang yang paling irit update status. Nggak pernah, bagi saya nggak penting. Buat apa? Kalau nggak penting banget nggak saya update. Karena juga saya nggak sempet. Dalam sehari bisa pindah 4 wilayah. Mosok mikirin update status. Dalam sehari belum berkas yang harus saya baca. Mosok mau baca berkas harus foto dulu update status. Baca berkas nih guys. Norak banget kan? Jadi yang nggak penting-penting itu nggak usah. Yang penting-penting aja yang diupdate. Misalnya belajar artikel, belajar penulisan, belajar kayak gini boleh. Tapi yang nggak penting-penting itu, astagfirullah, saya kadang-kadang itu alay banget manusia sekarang itu. Iya kan, banyak yang ngerasa kan. Nah, budaya ilmiah, literasi ini penting. Jadi produktivitas, Bapak Ibu, saya mau cerita. Ini untuk bukan sombong ya, untuk tahadus bin nikmah dan juga motivasi. Saya dulu ketika kuliah S2 itu punya siksaan yang bagi saya awalnya sangat berat. Beasiswanya itu pokoknya sisa-sisa lah bagi saya lah waktu itu. Waktu itu masih sendiri, belum nikah kan. Waktu itu saya pulang kuliah itu masih punya sisa uang beasiswa itu 50 juta tahun 2005-2006. 50 juta tahun itu kan besar kan. Nah, saya setiap bulan itu hampir sekitar 5 jutaan. Itu living cost, di luar biaya sewa kamar. Kita kan tinggal di apartemen, sudah semua disediakan, tukang bersih-bersih, tukang cuci, internet, laptop, semua disediakan. Asli nggak pernah saya namanya ngepel kamar saya. Sudah ada petugasnya sendiri, pakaian kotor tinggal taruh, nanti ada yang ngambil, sudah tempat bersihnya ada lagi, setiap hari begitu. Kita tugasnya tahu nggak kawan-kawan? Per hari kita itu harus membuat laporan summary dari bacaan yang kita buat. Kalau nggak, beasiswanya dihentikan. Kita kalau hari kerja, hari masuk, itu harus minimal 4 jam di perpustakaan dan mereview, hasil reviewnya harus diserahkan. Bukan di perpustakaan tidur. Semester pertama saya hampir give up, saya hampir mengundurkan diri. Awal-awal tuh saya senang, semua fasilitas disediakan. Pagi sarapan, jam 10 nanti ada snack sama susu, jam 12 makan siang, jam 3 itu ada snack. Itu semua udah disediakan. Setiap weekend kita itu ada fasilitas untuk riset atau untuk nonton film. Itu ada untuk hiburan, untuk olahraga, semua sudah ada biayanya. Tapi yaitu setiap hari minimal 4 jam di perpus, dan hasil di perpus itu harus dibikin summary dan waktu itu tulis tangan. Itu setiap hari 2,5 tahun loh. Dan bukunya bahasa Inggris lagi. Mau nangis saya itu awal-awal.
Nah di Indonesia ini kan generasi mager kan kalian itu, paling scroll TikTok waktunya habis. Bukan nggak boleh, kita itu dulu kuliah itu dimanjakan betul, tapi siksaannya ya berat. Ya kayak tadi, dan setiap semester itu harus bikin tulisan. Wajib publish, kalau enggak beasiswanya dievaluasi. Mau nggak kalian begitu? Kampus saya masih ada, kalau mau saya rekom. Tapi kalau saya itu dulu waktu mau ujian kompre itu nggak boleh pakai laptop, nggak boleh pakai alat tulis apapun, semua sudah disediakan di sana, pakai pulpen, termasuk statistik itu manual, nggak boleh pakai kalkulator. Saya itu sampai stres itu, menjelang kompre itu badan panas dingin, mencret, sampai pokoknya bibir pecah-pecah itu bener. Setelah kompre saya itu langsung tidur, selesai kompre kan 2 hari ya, selesai kompre itu duhur gini, duhur saya tidur, bangun sampai besok duhur, nggak terasa. Tapi semua yang saya sakit tadi itu hilang semua, berarti kan karena stres. Lah ternyata kultur dibentuk dengan kayak gitu, makanya sampai sekarang membaca itu hal yang biasa bagi saya. Sampai mata saya itu silinder, saya pakai kacamata ini bukan karena gaya. Kalau anak alay sekarang kan kacamata gaya-gayaan toh itu kan. Kalau saya suruh milih itu lebih baik mata normal nggak pakai kacamata. Oh itu ngeri loh dulu itu, tapi seneng. Akhirnya buahnya itu kita ambil sekarang, bahwa hampir buku apapun yang sesuai dengan bidang saya itu pasti sudah pernah baca dan buat summary karena tulis tangan, maka saya ingat, oh dulu saya nulis tentang ini, buku ini dulu summary-nya seperti ini. Nah, membentuk budaya menulis. Setelah budaya menulis, budaya sitasi. Setelah ada kawannya yang tulisannya publish, ya dikutip lah. Itu adalah pengakuan akademik untuk seorang teman akademisi. Jangan malu dan jangan gengsi mengutip tulisan temannya. Tetapi pastikan harus juga ada etika. Etikanya tuh gini, kalau memang itu adalah ide orang lain, ya sebutkan itu sumbernya dari mana. Kalau memang jenengan semua itu nulis dibantu orang lain bersama orang lain, sebutkan itu atau gandeng menjadi penulis kedua atau ketiga. Termasuk mahasiswa kalau bikin skripsi, kalau memang dibantu teman, sebutkan itu dibantu teman di pengantarmu. Hari ini mungkin kalian berpikir itu nggak penting, asal comot tulisan orang. 10-15 tahun yang akan datang itu akan jadi masalah ketika kamu jadi pejabat publik. Sudah ada di Indonesia kejadian, orang itu jadi rektor, sudah di SK-nya keluar, mau dilantik nggak jadi, gara-gara diprotes temannya sendiri, bahwa itu adalah dulu yang melaksanakan orang lain ketika dia mengerjakan karya tulisnya. Digugat karena plagiasi, akhirnya nggak jadi rektor. Bahkan ada di wilayah Sumatera sampai di penjara. Ya dulu ketika dia masih menjadi orang biasa, dosen kayak gini nggak peduli kan. Tapi suatu saat kan kalian juga nggak tahu nih, anak-anak mahasiswa nih. Jangan berpikir saya orang kampung nggak ada ini. Kan kalian nggak tahu 5-10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Rejoning zaman gitu loh kalau orang dulu ya. Itu kan jangan-jangan jenengan nanti jadi pejabat publik, kemudian jenengan tersandung kasus itu 15-20 tahun yang lalu ketika Anda nggak pernah menyadarinya. Jadi jangan berpikir hidupmu, duniamu tuh hanya begini terus. Meskipun juga mimpinya jangan terlalu panjang, nanti nggak bangun-bangun. Nah, makanya etika ini penting. Jadi sejak dini ketika kita menulis, pastikan bahwa karya ini adalah karya yang memang secara etis akademik itu bebas plagiasi. Kemudian sistem publikasi dan terintegrasi. Nah, ini makanya penting.
Kalau kita hari ini repot dan berlomba-lomba mempublish karya kita di tempat lain, maka sudah waktunya kita membuat publisher sendiri, membuat jurnal sendiri. Daripada ngantri di tempat lain, mending ngantri di tempat sendiri. Tetapi ada aturannya, tidak boleh jurnal sendiri diisi semua oleh orang sendiri. Itu nggak akan terakreditasi. Ada rumusnya, nanti saya akan share di situ. Ada indikator-indikatornya 70%, 30%. 70 orang internal, 70 eksternal, 30 internal. Kalau 10 naskah per edisi, maka berarti 3 orang dari dalam, 7 orang dari luar. Itu standar minimum. Nah, kemudian knowledge impact. Nah, kalau kita tidak pernah nulis, Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa, maka jangan pernah kalian pengen bermimpi, pengen mimpi aja jangan, untuk dikenal orang sebagai ahli ABC. Ini sebenarnya menulis itu adalah tradisi para salafus soleh. Bayangkan Imam Ghazali kalau waktu itu nggak nulis kitab Ihya, apa akan dikenal beliau sebagai Hujjatul Islam? Kalau Imam Bukhari dan Muslim nggak menulis hadis, apa beliau akan dikenal sebagai seorang muhaddis yang sahih? Nah, tradisi nulis ini kan sangat islami sebenarnya. Lah kok kita kemudian nggak mengikuti itu? Katanya ini ahli sunnah wal jamaah kan? Tetapi sunnahnya diabaikan, jamaahnya kadang-kadang. Nah ini kadang-kadang kita itu lupa. Makanya tradisi menulis itu adalah penting. Dan tradisi memproklamirkan, mempublish karya kita itu juga penting. Lawung ini mengutip pernyataan Gus Baha ya, bayangkan. Seorang dokter itu kalau nggak pernah memampang bikin plang dia dokter gigi, apa orang akan tahu bahwa dia dokter gigi? Iya kan? Loh, kita kalau memang kita ahli pendidikan Islam, tunjukkan bahwa kita memang ahli. Caranya apa? Ya dengan narsis itu kalau perlu bikin plang juga. Tapi ketika Anda bikin plang, pastikan Anda memang ahli di situ. Bukan ahli kacangan gitu loh. Nah ini penting Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah seperti ini, maka mau sampai kapan? Meskipun kalian orang kampung, adik-adik mahasiswa, buktikan kalian bukan kampungan. Orang kampung, saya juga orang kampung, tapi kan saya nggak kampungan. Nah kalian juga harus bisa. Semua punya kesempatan yang sama. Dan kita yang akan dicari hari ini itu Bapak Ibu, orang mencari tenaga atau sumber daya manusia itu semuanya berbasis track record, berbasis rekam jejak. Rekam jejak digital hari ini akan lebih penting. Jangan sampai kalian punya rekam jejak digital yang justru negatif. Supaya positif, hiasi dunia digital itu dengan karya-karyamu. Apapun karya itu dan peranmu di masyarakat yang positif, peran pemberdayaan misalnya. Ya mungkin ada dosen yang ngerasani di hatinya, wah Pak jenengan enak kasubdit nggak nulis, enak aja, saya masih nulis. Silakan cek Google Scholar saya. Tulisan terakhir saya masih terbit kok di 2025. Ini yang 2026 saya punya 2 artikel yang ngantri di Scopus proses. Saya juga nulis. Emang saya dipikirnya saya cuma omon-omon nyuruh orang nulis. Enggak lah. Enak aja, saya juga nulis. Disertasi saya aja dibukukan, diterbitkan Gramedia, berani kok. Kalau memang disertasi dan tesis kalian bagus, terbitkan aja. Biar orang lain baca, kalau mau kritik, biar mereka bikin tulisan. Kalau mereka kritik ngomong, ngapain, nggak usah dianggap. Kalau mau kritik, ya bikin buku tandingan. Gitu dong. Supaya orang tahu bahwa kita ahli di bidang itu.
Loh, kalau kalian jualan kacang, kalian tidak pernah menyatakan diri sebagai penjual kacang, gimana orang lain tahu jenengan penjual kacang? Nah, makanya siklus ini Bapak Ibu, ini penting. Kenapa? Membentuk ekosistem agar ini kemudian menjadi siklus. Siapapun nanti penerus dari kampus ini, kalau ekosistem itu sudah terbentuk, maka siklus ini akan selalu berjalan. Kalau kampus ini tradisi akademiknya sudah bagus, pembelajarannya jalan, tradisi nulisnya jalan, risetnya jalan, pengabdian kepada masyarakatnya jalan, meskipun tertatih yang penting jalan, maka kampus ini akan selalu dihiasi basis ilmu. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Kalau ilmu pengetahuannya ini berkembang, tulisan-tulisannya selalu dipublish, maka daya saing akademik itu akan muncul. Artinya kampus ini punya daya tawar. Kalau kampus punya daya tawar, maka dosennya itu pasti akan sejahtera. Contoh, para dosen itu Bapak Ibu, jangan takut mikir kalau kalian jadi lektor kepala kemudian potongan pajaknya gede. Bukan. Naiknya golongan semakin tinggi itu satu akan berkontribusi pada keahlianmu sendiri. Kamu akan semakin dipertimbangkan orang dan akan diundang orang untuk sharing pengalaman. Itu satu. Yang kedua, kepada institusi. Semakin kita pangkatnya itu tinggi, maka institusi itu juga akreditasinya akan bagus. Ketika akreditasi bagus, maka mahasiswa juga akan banyak yang kuliah. Ketika mahasiswa banyak yang kuliah, maka income honor dosennya naik. Lah gimana mau berpikir honornya naik, kualitas dirinya nggak pernah dinaikkan? Gimana orang mau kuliah kalau kemudian mahasiswa yang ada aja nggak percaya diri, nggak pernah posting hal yang bagus? Nah ini loh, ini adalah satu siklus. Jadi asisten ahlinya jangan kelamaan, nanti kalau kelamaan menjadi ahli asisten. Jadi ahlinya di mana? Jadi asisten. Mahasiswa yang kuliah ini juga harus mulai, kalau kalian belum bisa nulis artikel jurnal, nulis di koran-koran itu loh, atas nama prodimu. Saya semester 2 udah nulis kok di koran media nasional waktu itu. Tulis saja, itu bagian dari promosi kampus. Menjaga siklus ekosistem akademik. Nah, citasi seperti tadi, implementasi, kemudian itu juga reputasi. Nah, membuat reputasi yang bagus Bapak Ibu, kampus-kampus besar saya kasih tahu, tapi jangan bilang-bilang. Strategi kampus itu menjadi terkenal, itu adalah peran serta semua pihak sivitas akademika. Kalau yang nggak bisa nulis akademik, minimal promosi kegiatan kampus di medsos. Apapun kegiatan kampus yang bernuansa akademik, promosikan. Tetapi promosinya itu bukan sekedar promosi gedungnya, tetapi promosi kulturnya, promosi kesehariannya. Misalnya bikin semacam meme apa, hari ini kuliah tentang manajemen pendidikan. Misalnya ada informasi baru bahwa pendidikan yang bagus harus dikelola dengan apa. Bikin meme itu, bikin caption. Sederhana kan, di bawahnya nanti hashtag setai IG. Nah, kayak hal sederhana, terus gitu terus. Begitu juga skripsi. Kalau kekurangan naskah jurnal, skripsi itu bisa direproduksi. Ditulis ulang dalam bentuk artikel jurnal. Pilih skripsi yang kira-kira bagus, nanti ditulis ulang, dimodifikasi menjadi artikel. Nah, kalau penulisnya sudah nggak sempet misalnya, maka tinggal minta izin aja. Ini nanti kamu yang akan menjadi penulis keduanya si ini ya, karena dia yang akan merevisinya. Yang penting izin dengan penulis aslinya.
Loh, yang kita lakukan di Solo dulu awal-awal itu ya tesis dan disertasi itu kita reproduksi, kita pusing karena kan kita belum dikenal waktu itu. Ya disertasi yang bagus kita pilih, kita kontakin orangnya, sempet nggak mereproduksi. Kalau nggak sempet kita yang kerjakan, tapi kita yang menjadi penulis kedua. Nggak apa-apa, itu sah. Boleh. Next. Nah, makanya Bapak Ibu, ekosistem tadi akan terbentuk dan berhasil ketika, nah indikator ininya, berapa jumlah artikel yang sudah dimiliki oleh kampus itu gitu ya, atau oleh dosen yang bersangkutan, berapa citasi yang sudah diperoleh, berapa high indexnya dan seterusnya, termasuk jurnal terakreditasi. Nah, cara ngitungnya gimana? Sekali lagi, semua hari ini sudah berbasis sistem. Makanya upayakan nanti Pak Ketua, semua dosen harus punya akun Google Scholar termasuk mahasiswa. Itu kan free, nggak berbayar. Punya akun aja dulu. Nah, nanti kalau mahasiswa, supaya dosen itu tersitasi, kalau dituliskan mahasiswa, maka karya mahasiswa juga harus dipublish. Minimal di repositori, minimal dipublish abstrak dan pendahuluannya. Nah, di sini sudah ada repositorinya belum? Jadi tulisan-tulisan itu kan ada repositori yang free. Di sini punya server sendiri nggak? Sudah kita buatkan. Nah, nggak apa-apa. Nanti dimulai. Ada misalnya dokumentasi untuk skripsi, tesis, atau disertasi dosen, nggak apa-apa. Meskipun jangan full yang dipublish. Misalnya hanya judul, abstrak, pendahuluan. Nggak apa-apa. Nah, sehingga nanti termasuk karya-karya dosen, misalnya mahasiswa ketika bikin skripsi mengutip tulisannya dosen. Nah, supaya itu muncul citasinya, maka dosennya harus punya minimal Google Scholar, mahasiswanya itu karyanya dipublish di repositori. Sehingga nanti high index dosen citasi ini semuanya ada. Sehingga apa? Orang itu mau diajak ini, etik kolaborasinya aktif, kepercayaan publik meningkat. Lah kita mau ngajak misalnya ngajak dosen UIN Wali Songo mau kolaborasi. Loh, kalau kita nggak punya rekam jejak yang bagus kan belum tentu mau. Bener nggak? Ya sama dengan gini, ini anak-anak mahasiswa yang cowok terutama. Jenengan nembak cewek, itu kan cewek juga nggak langsung kemudian ujuk-ujuk mau kan, pasti dilihat dulu emang dia siapa. Orang anaknya juragan apa enggak? Jangan-jangan dia CEO yang menyamar kan gitu. Saya mau bercerita tentang Dracin. Ada teman saya hari ini itu sedang S3 di Flinders University di Australia. Dia itu meneliti tentang salah satu Dracin, tetapi Dracinnya itu yang terkait dengan perlawanan kaum perempuan. Nah, salah satunya itu bahkan film animasi yang diproduksi sebagai salah satu sumber perbandingan ya, itu yang diproduksi oleh yang memproduksi Upin Ipin itu loh. Pernah nonton film Burka Avenger nggak? Nah, Burka Avenger itu kan terinspirasi dari kasusnya Malala. Tahu Malala? Yang anak muda perempuan yang tertembak, yang kemudian di Afghanistan atau Pakistan itu loh. Oh, nggak tahu kan? Dia memperjuangkan itu, makanya senjatanya Burka Avenger itu adalah buku dengan pulpen. Itu perlawanan kaum perempuan. Loh, jadi kalau nonton Dracin jangan soal CEO yang menyamar jadi enak. Tapi itu dijadikan analisis, itu bisa ditulis. Itu disertasi teman saya yang hari ini kuliahnya di Flinders University. Jadi jangan kemudian kita kalau nonton terbawa arus, kemudian kita ikut netes air matanya meleleh gitu. Itu udah kena kibul kalian itu.
baper malah kan, akhirnya nggak jadi dianalisis. Pengennya jadi CEO yang kalian seolah-olah nyamar. Yuk kalian bukan CEO beneran kok. Mau nyamar dari mana? Nah next. Nah makanya kita harus punya, sekali lagi, hari ini Bapak Ibu, salah satu program prioritas Diktis Kementerian Agama itu adalah internasionalisasi. Kalaupun kita belum bisa, setai IG ini belum bisa, ya setidaknya bagaimana kita merambah di level nasional dulu lah. Mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya policy brief dan rekomendasi. Setidaknya hasil-hasil riset kita para dosen atau mahasiswa itu coba bikin misalnya executive summary, diwajibkan semua mahasiswa yang skripsi dan dosen yang meneliti itu bikin executive summary. Seluruh executive summary itu dikompilasikan menjadi book compilation gitu ya, dicetak yang bagus, serahkan hasilnya misalnya minimal ke Pemda. Tujuannya apa? Agar Pemda tahu bahwa setai IG itu punya karya. Jangan-jangan suatu saat bupatinya itu adalah orang yang peduli dengan pengembangan keagamaan Islam di wilayah Purwodadi. Lah kalau kita tidak pernah memberikan karya kita ke sana, gimana mereka mau tahu? Hal sederhana, dikompilasi di layout yang sedikit bagus gitu ya, dicetak 1 atau 2 kasih ke Pemda. Pertama mungkin udah nggak apa-apa, audiensi kasih suatu saat siapa tahu itu penting. Itu bagian dari knowledge sharing ya. Nah kalaupun belum bisa bikin jurnal yang bereputasi, setidaknya jurnal terakreditasi Sinta. Next. Nah di Indonesia Bapak Ibu, ini yang selalu kita kerjakan, terutama melalui subdit kami. Di Indonesia hari ini ya, ini per Februari kemarin, per Maret kalau nggak salah, tarik data per Maret itu kita itu punya 1.700 sekian jurnal. Sinta berapapun, termasuk yang Scopus. Bayangkan jurnal kita itu banyak, segitu banyaknya. Anggaplah kalau 1.700 saja atau 1.000 saja kita ambil. 1.000 kalau satu jurnalnya itu adalah 5, berarti setiap edisi itu kan 5, berarti butuh 5 kali 1.000, 5.000 artikel kan. Kalau setahun berarti 10.000. Loh kok ada dosen yang masih bilang kesulitan publikasi, kan aneh. Berarti kan banyak. Ini jurnal yang ada database di Sinta, belum yang di luar Sinta, itu banyak sekali masih. Nah makanya Bapak Ibu dan kawan-kawan, supaya ngelola jurnal ini terakhir, ini di close yang satunya lagi Pak Ketua. Ada file yang Excel. Kalau enggak ini aja yang Litap Dimas dulu. Nanti sambil Excel dikirim ke Pak Ketua dulu. Nah yang ini Bapak Ibu, intinya dari pemerintah itu sudah memfasilitasi banyak hal, termasuk untuk PT KIS. PT KIS setiap tahun itu kita punya afirmasi bantuan, terutama di subdit kami, itu bantuan penelitian PKM maupun publikasi yang khusus untuk PT KIS, tidak diakses oleh dosen PT KIS. Itu ada. Nah ini hal-hal teknisnya. Yang terpenting satu, di slide yang sebelumnya tadi, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Yang satu Bapak Ibu, kalau mau ngajukan bantuan, mau bantuan beasiswa itu ada, kalau beasiswa kan nggak di subdit kami, itu ada di Puspenma. Tetapi substansinya tetap dari Diktis. Nah kalau ngajukan bantuan penelitian, publikasi maupun PKM, yang penting pastikan tema yang diangkat itu adalah tema prioritas. Yang kedua, klaster bantuannya itu jelas.
Mekanisme pengusulan dipenuhi. Hal teknis yang berubah setiap tahun itu harus diperhatikan. Berarti kuncinya di sini harus baca petunjuk teknis. Jangan beranggapan bahwa yang penting dapat bantuan, yang penting ajukan berkas, bisa jadi nggak lolos di awal. Nah ini penting, harus membaca aturan main. Nah kalau aturan mainnya sudah terpenuhi semua, insya Allah lolos lah. PTKIS ini kuotanya besar. Next yang tadi lagi Pak Ketua, izin. Ini Pak Ketuanya kita suruh-suruh malah. Maaf, oke next. Nah ini Bapak Ibu, saya sambil berdiri ya, izin. Hampir setiap tahun kita itu punya, ini khusus untuk PTKIS ya, yang dicentang itu artinya itu dosen PTKIS saja yang bisa ngajukan. Ini kan ini berarti khusus dosen PTKIS. Kita setiap tahun itu memfasilitasi membuka klaster yang khusus untuk dosen PTKIS yang bisa menulis atau menulis di artikel jurnal internasional. Dan ini setiap tahun itu nggak ada yang ngajukan. Ini lumayan, kalau nggak salah sekitar 30-an juta. Artinya kalau Bapak Ibu nulis di artikel jurnal Scopus dan itu bayar, bisa digantikan ini, diajukan untuk bantuan. Bukan bantuannya dulu baru nulis, pasti nggak jadi, bantuannya habis gitu kan, tulisannya nggak jadi. Makanya kita balik logikanya, nulis dulu sudah terbit, ajukan bantuan. Karena kalau bantuan dulu baru nulis, bantuannya jadi pager, tulisannya nggak jadi. Nah, kemudian bantuan untuk penghargaan penulis buku di penerbit internasional. Ini juga ada juga. Bantuan penghargaan penulis buku di penerbit nasional. Nah, Bapak Ibu yang kira-kira dalam misalnya persyaratannya biasanya 2 tahun terakhir. Kalau yang punya buku yang sudah diterbitkan bisa diajukan bantuan. Tetapi bukan terbit di tempat fotokopi. Harus punya ISBN dan diterbitkan publishernya anggota IKAPI. Bisa. Lah kan kayak gini, sayang kalau yang daftar ini khusus untuk PTKIS loh, bayangkan. Dan slotnya selalu nggak terpenuhi. Nah, termasuk bantuan untuk jurnal. Ini ada, selalu ada setiap tahun. Syaratnya adalah yang untuk jurnal sudah terakreditasi di Sinta. Kalau belum terakreditasi, nggak bisa. Next, Pak Ketua izin. Nah, termasuk ini untuk penelitian, ini untuk PKM. Ini PKM juga sama. Nah, jadi setiap, saya nggak akan bahas detail, jadi Bapak Ibu pastikan membaca juknis. Tahun juknis itu berubah. Next. Ini khusus PTKIS. Sudah terafirmasi banyak. Nah, kos. Kemarin nggak ada yang daftar juga short course ini di sini. Ini pelatihan aja kita biayai loh. Sekedar menjadi peserta aja banyak yang nggak daftar. Pelatihan metodologi penelitian dalam negeri, pelatihan metodologi penelitian luar negeri, pelatihan pengabdian dalam negeri dan luar negeri, termasuk academic writing dalam negeri dan luar negeri. Biayanya kita cover sampai publish artikelnya, semua dari biaya ini. Yang dampingi nanti adalah pengelola jurnal untuk yang akan penting. Next, Pak Ketua. Nah, syaratnya ini, dosen setai IG yang di Litab Dimas itu baru 3 orang. Bu Fitri, Pak Ketua, sama Mas Ali ya. Lah, yang lainnya kemana? Padahal itu daftar Litab Dimas gratis loh.
Nah, kenapa? Yang penting itu punya ID, nanti bisa dipakai atau menjadi anggota dari tim lain, dari kampus lain. Kolaborasi. Jangan hanya berpikir menjadi ketua, menjadi anggota juga nggak masalah. Karena menjadi anggota pun itu nanti masuk di SK dan itu bisa diklaim untuk urusan akreditasi. Nah, ini hal teknisnya, ini bukan untuk tahun ini, tahun depan aja, tahun ini udah tutup. Tinggalnya aja. Next. Nah, pastikan nanti Bapak Ibu bisa seperti ini, buka akun Litap Dimas. Itu gampang, kalau generasi sekarang itu pasti bisa lah. Kecuali kalau yang sepuh-sepuh ya, yang sepuh-sepuh perlu pendampingan yang muda-muda. Dosen sini yang muda-muda kelahiran tahun berapa sih? 90-an ya? Jenengan kelahiran berapa? 90. Bu Fitri kelahiran berapa? 87. Gak apa-apa, masih senioran saya berarti. Nah, ini ibu-ibu ini 90-an, jenengan 89. Jenengan? Wah, 90-an. Ini kan generasi yang masih melek teknologi lah, bisa itu. Ada panduannya di Litap Dimas itu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau akun Litap Dimas, masuk www.litapdimas.kemenago.id, kita coba Pak Rektor. Ada akses internetnya nggak? Saya tunjukkan biar kalian nggak bingung. Coba kita pakai P, Litap Dimas. Nah, ke bawah. Ayo, terus, di sini aja. Nah, caranya ada semua, tinggal buka Litap Dimas. Cara registrasi peneliti baru gimana, terus kemudian manual book Litap Dimas itu seperti apa penggunaannya, semuanya ada, kita sudah siapkan. Saya kasih tahu, dulu saya itu yang membangun sistem ini dan dulu saya menjadi admin ini, saya kasih tahu. Saya tidak ujuk-ujuk kemudian jadi kasubdit perintah-perintah Litap Dimas, enggak. Jadi saya tahu persis kalau ada orang kok Litap Dimas, Pak Litap Dimas begini, kata siapa. Jeruannya Litap Dimas saya tahu. Wong yang building sistem ini saya dan tim. Kalau ada orang, Pak ini error, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Pasti bukan nggak bisa sistemnya, kamu yang nggak bisa, saya bilang. Akhirnya biasanya saya minta, coba screenshot. Nah, jadi kita sudah upayakan sedemikian rupa Bapak Ibu untuk memudahkan. Cara registrasi baru di mana? Di sini. Tutorial penggunaannya gimana? Di sini semua sudah ada. Tinggal kita mau baca apa enggak. Juknis-juknisnya setiap tahun pengumumannya bisa dilihat di sini. Terus ke atas bagian informasi, nggak usah login, informasi, klik pengumuman. Rajin-rajinlah ngecek di situ. Semua pengumuman dari tahun berapapun, kalau nyari yang 2026 kita tinggal searching. Coba Pak Ketua klik 2026. Apa saja 2026 yang masih ada pengumumannya di sini semuanya ada. Loh, ini aja sampai hafal kan? Saya mungkin tidak semua pejabat S3 itu hafal, apalagi direktur kan. Saya kebetulan ya karena admin dulunya, jadi hafal betul letaknya di mana, salah ini, kurang ini. Jadi kalau orang Litap Dimas nggak bisa ini, nggak ada, semuanya ada. Tinggal Bapak Ibu monggo manfaatkan ini. Pesan saya Bapak Ibu, rajin-rajin membuka Litap Dimas di setiap akhir tahun atau awal tahun. Mulai Desember itu biasanya kita sudah umumkan untuk penelitian berbasis SBK tahun berikutnya. Awal tahun itu mulai PKM dan publikasi. Kalau mau nyari beasiswa, mulailah melihat pengumuman-pengumuman di Puspenma, ya. Itu ada beasiswa yang dari nol untuk S2 maupun S3, maupun beasiswa penyelesaian studi. Yang sudah kuliah banyak penyelesaian studi itu beasiswanya. Bisa kok.
Ya lumayan lah, kalau nggak 25 30 juta. Ya buat beli cendol cukup lah untuk satu RT. Ada beasiswa tuh banyak. Yang penting adalah dosen. Coba dosen yang mau kuliah S3, yang belum S3, kalau syaratnya memenuhi, terutama TOEFL, TOEFL, silahkan nanti daftar. Setelah daftar, saya minta ya, kalau langsung di. Tapi jangan banyak banyak. Tapi perjanjiannya harus kembali mengabdi ke sini. Oh, siap. Ya, siapa ya, Pak? Ayo nanti daftar. Ini terus pakai dan yang penting syarat administrasi memenuhi loh ya. Jangan sampai syarat administrasi nggak bisa, ya jangan nggak bisa kita ngawalnya. Yang penting syarat administrasi terpenuhi. Nanti kita mintakan atensi karena sini belum pernah dapat kan, ujiannya. Ini bisa. Nah terakhir yang Excel, Pak Ketua, saya ingin menyampaikan. Sebenarnya ngelola jurnal itu nggak sulit. Yang sulit itu adalah mau dan istiqomah atau tidaknya orang itu. Nah, dari atas. Nah, nilai jurnal itu Bapak Ibu itu yang penting kawan-kawan nih, saya kasih tahu rahasianya. Ini rahasia, jangan disebar kemana-mana. Ini indikator penilaian kalau kita asesmen jurnal. Kalau mau jurnal akreditasi kan asesmennya ya pakai ini. Ada beberapa perubahan ya, tapi nggak jauh beda. Jadi jurnal itu terbagi penilaiannya ya, penilaian manajemen dan penilaian substansi. Penilaian manajemen itu nilainya kurang lebih 40% sampai 50%, 40-an lah, substansi itu 60. Jadi Bapak Ibu, isinya saja kalau isi kualitas tulisannya itu jelek, asal manajemennya bagus, itu udah pasti Sinta 4 atau 3. Merem aja itu. Jadi logikanya begitu. Merem aja, yang penting manajemennya itu bagus. Manajemen itu dari mana? Satu, penamaan jurnal. Nama jurnalnya itu harus memang benar-benar spesifik. Yang kedua, kelembagaan penerbit. Penerbitnya itu harus jelas, misalnya kampus mana atau prodi apa. Saya nggak menyampaikan detail lah. Yang ketiga, pelibatan mitra bestari. Harus ada reviewer. Reviewernya itu jangan cuma dari kampus. 50%-nya, misalnya kalau reviewernya 10, 50%-nya harus orang luar kampus, syukur-syukur orang luar negeri. Kalau mau targetnya Scopus atau Sinta 1, reviewernya harus berasal dari 3 benua. Nah, kalian punya teman nggak di 3 benua? Temanmu masih tetanggamu sendiri ya, nggak gaul. Harus punya teman yang banyak. Perbanyak teman. Jadi udahlah, hari ini tuh gampang untuk pertemanan. Caranya apa ya? Dengan karya. Nah, itu penyuntingan. Nah, ini substansi kita lewatin. Kualifikasi dewan penyunting. Nah, ini juga editor. Jadi editornya jangan kampus. Jangan orang kampus internal, harus dari eksternal, 50%. Kalau 50 editor, ada 10 editor yang 55-nya dari luar kampus, 5-nya dari dalam, nggak apa-apa. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat, oh jurnal ini kalau diedit oleh orang sendiri, berarti jurnal ini kualitasnya nggak bagus. Karena belum ada editor yang objektif. Artinya dari orang luar. Next, petunjuk penulisan. Kualifikasi dewan penyunting. Ini artinya adalah yang masuk di struktur pengelola itu pastikan orang yang punya rekam jejak tulisan. Jangan sampai pengelola jurnalnya itu justru tidak pernah nulis. Itu juga mempengaruhi nilainya menjadi buruk. Maka carilah teman, carilah orang yang kira-kira mau ditaruh, sekedar taruh nama menjadi editor in chief. Nggak apa-apa pinjam nama.
Di Solo, jurnal-jurnal di Solo dulu sebelum ada yang punya ID Scopus, itu para profesor itu kita taruh namanya. Kita taruh aja meskipun mereka nggak paham OJS. Nggak apa-apa, kita pinjam nama. Yang operasi itu kita. Dulu begitu caranya. Nah, kemudian petunjuk bagi penulis ini harus juga. Ini sudah ini substansi terus ke bawah. Substansi itu artinya kualitas editing, judul-judul, abstrak dan seterusnya. Nah, termasuk ini sumber acuan, referensi. Jadi tulisan yang bagus Bapak Ibu itu referensinya juga harus bagus. Jadi teman-teman mahasiswa maupun dosen, kalau kalian mau nulis, targetnya adalah jurnal Sinta 2 atau Scopus. Kalau Scopus, maka pastikan 80% rujukannya itu adalah artikel di jurnal Scopus. Kalau kalian nulis mau targetnya Sinta 2, pastikan 80% referensinya itu adalah dari jurnal Sinta 2. Logika yang sederhana lagi, kalau kalian mau bikin disertasi atau tesis, pastikan rujukannya itu juga disertasi atau tesis, jangan merujuk skripsi. Jadi jangan sampai kalau mau menulis jurnal di Sinta 2, kok rujukannya adalah skripsi, pasti langsung ditolak sama pengelola. Rahasianya pengelola pertama kali ketika melihat naskah yang masuk, kami gitu ya, saya dan tim biasanya screening pertama kita sebagai pengelola adalah ngecek artikel yang masuk dari judul. Setelah judul itu hanya dibaca abstrak, setelah itu referensi. Kalau dari judul aja sudah nggak lolos, kita langsung reject. Wah, judul nggak menarik, ribet, terlalu panjang kayak judul skripsi. Judul bagus, abstraknya lumayan, referensinya ternyata nggak bermutu, kita reject juga. Jadi pengelola itu nggak langsung membaca artikelmu. Ngapain kita capek-capek bikin emosi kan? Udah capek baca ternyata isinya bikin emosi gitu loh. Daripada kita pengelola udah nggak dibayar, kena stroke kan? Ya lebih baik begitu kita cara cepatnya. Jadi pastikan bikin judul itu juga yang menarik, yang sesuai standar, ikuti template. Begitu juga referensinya. Kalau referensinya nggak meyakinkan, sama jenengan itu kalau dapat info atau gosip dari orang yang nggak meyakinkan, percaya nggak? Pasti nggak percaya. Tapi kalau gosipnya itu, meskipun itu nggak benar, tapi kalau itu dari orang yang kalian percaya, wah kan seolah-olah dianggap benar. Kan minimal begitu dulu. Baru nanti benar dan tidaknya diklarifikasi atau ditabayun, kan begitu. Judulnya menarik, abstraknya menarik, referensinya bagus. Nanti tinggal di dalamnya kalau kurang bagus, biasanya pengelola akan merekomendasikan, oh ini dikurang, ini kurang, ini ditambahin. Nanti editor berfungsi mengedit, membaguskan. Karena bingkainya sudah bagus. Nah, baru kemudian, nah ini mulai dari judul, pencantuman nama penulis, semua diatur konsisten. Nanti kalau soal butuh materi tentang penulisan, saya banyak itu. Next, termasuk kata kunci, pemanfaatan, dan semuanya. Nah, ini untuk evaluasi sendiri, di ini sendiri, dinilai sendiri, kita akan tahu kira-kira jurnal kita itu layaknya ketika submit akreditasi akan Sinta berapa. Pak Ketua, coba kita buka jurnal, jurnalnya UIN Surakarta lah. Nggak usah mencontohkan yang lain. Kalau saya bully UIN Surakarta kan nggak apa-apa jurnalnya. Surakarta. Nah, di sini kita ke bawah. Terus, ini kita sudah punya Sinta 1 itu 3. Sinta 2-nya ada 7. Sekarang kita punya 34 jurnal loh, termasuk jurnal mahasiswa. Loh mahasiswa aja, itu
Dulu kita dampingi, yang penting terbit dulu awal-awal. Udah yang penting kalian nulis apapun kita dampingi nulisnya, kita bantu untuk manajemennya. Akhirnya bagus sendiri. Karena kita pengen membentuk kultur tadi itu loh. Nah kalau target kita belum bisa Scopus, belum bisa ini, sudah nggak apa-apa, minimal kita punya jurnal minimal Sinta 3 gitu ya, atau Sinta 4. Tapi Sinta 3, Sinta 4 itu pun terlalu mudah lah. Target kita Sinta 2, jatuh-jatuh ke Sinta 3 kan nggak apa-apa. Nah kita lihat ke bawahnya, terus up, nah terus ke bawah terus up. Nah ini jurnal-jurnal ya, ini sudah dua, ini sudah Scopus, ini sudah Sinta 1 kayaknya, ini Sinta 1, Sinta 1, ini Sinta 2, Sinta 2, Sinta 2 sampai sini nih. Al-Araf udah Sinta 2, Dinika udah Sinta 2. Ini kita ngerjakannya juga sambil merem kok yang Dinika ini. Ini awal-awal nih. Ini kalau ini awal ini pertama kali langsung Sinta 2, ini Sinta 2, ini langsung Sinta 2. Pertama kali submit langsung Sinta 2. Gampang. Yang penting mau istiqomah. Lupakan dulu substansi, fokus dulu ke manajemen tahapannya. Per hari ini Bapak Ibu, saya setiap malam minggu itu sudah punya jadwal kencan. Setiap malam minggu, kencan dengan pengelola jurnal di Lampung. Saya bilang, kalian mau didampingi? Mau Pak, saya hanya punya waktu malam minggu. Habis Isya sampai jam 9. Kalau nggak mau, nggak usah lagi, saya bilang. Ini sudah pertemuan ke-6 apa ke-7. Nanti bulan Juni akan submit. Mulai dari nol besar itu. Saya hanya mau mendampingi bagi yang sudah yakin dan istiqomah, mau istiqomah. Apapun yang terjadi selama belum kiamat, setiap malam minggu pertemuan. Siap ya. Siap. Itu hanya pengelolanya saja, nggak usah yang lain. Yang penting istiqomah. Zoom, nggak usah datang langsung. Apain? Syaratnya adalah kalau minggu ini pertemuan hari ini saya kasih PR tampilanmu kurang begini, minggu depan harus sudah beres. Kita evaluasi setiap minggu. Saya kasih tahu caranya. Mengoperasikan OJS-nya nggak tahu Pak, cari di bagian ini. Loh saya juga pengelola teknis Bapak Ibu. Nah yang penting istiqomah. Nah istiqomah ini yang susah. Kan al istiqomah khairum min alfi karomah kan. Kan konsistensi. Kalau kita konsisten itu pasti bisa. Hanya saja kita ini sukanya kan instan. Yang namanya instan itu cepat basi. Mie instan itu tahan lama enggak? Enggak kan? Makanya jangan suka prestasi yang instan, pasti cepat jatuh. Mie instan itu juga cepat basi. Jadi kawan-kawan, silahkan kalian kalau kelihatannya pusing gitu kan, ya minimal orang pusing itu tanda orang cerdas. Minimal mikir kan, orang yang nggak pernah pusing hanya orang gila. Itu loh orang di pinggir jalan kan nggak pernah pusing kan? Yang pusing kan kita yang waras melihatnya. Padahal mereka aja nggak pernah pusing. Orang pusing itu tanda cerdas. Minimal dia berpikir gimana caranya keluar dari kepusingannya. Makanya kalau saya ngadepin orang kok ini nggak pernah pusing sama sekali, ini jangan-jangan orang gila. Karena nggak pernah mikir kan. Nah makanya Bapak Ibu monggo. Jadi UIN Surakarta aja kita satu Al-Araf dulu Mas atau Dinika. Terserah mau Al-Araf atau Dinika nggak apa-apa. Buka aja salah satu view.
Nah, Bapak Ibu, ini nih kayak yang penting itu maksud manajemen itu dikelola benar tahapannya. Coba kita lihat people, Mas. People editorial team. Atau masih di situ atau udah dibuang, mau dibuang apa? Terus, nah, kita lihat, masih udah nggak di sini. Nah, kita lihat, semuanya kan sudah punya ID Scopus. Saya juga punya di Al-Araf itu ada nama saya. Kalau di sini nggak ada di Al-Araf. Nah, ini orang ini menjadi Abbas itu, Bu Fitri mungkin tahu Pak Abbas. Itu kan menjadi editor in chief itu baru sekarang setelah dia punya artikel Scopus. Sebelumnya meskipun dia WR1 minta jadi editor ini, saya bilang enggak usah, ngapain. Ya kita harus berani tegas, bukan semata-mata karena dia rektor, dia pimpinan, tapi kalau nggak punya rekam jejak yang bagus ya enggak. Di sini Mas, di editorial team. Bentar. Nah, ini kita taruh Pais lah. Itu pun setelah punya ID Scopus. Sebelumnya ya enggak. Kalau sama-sama nggak punya ID Scopus, ngapain naruh orang lain? Nah, minimal punya Google Scholar. Nah, ini coba kita lihat nih. Farid Sainong, dia itu sebelum menjadi staf sus Menteri Agama itu sudah saya taruh di sini namanya. Hari ini kan menjadi staf sus Menteri Agama. Jadi kita kenal orang, teman itu perbanyak teman. Kan nggak tahu juga ternyata hari ini jadi staf sus gitu kan. Kan akhirnya nggak sok kenal sok deket. Ya memang kenal. Kenapa kenal? Lawang dulu kakak kelas saya di Ciputat, kita sekos bareng. Nah, ini maksud saya, orang yang memang punya rekam jejak yang bagus untuk dicantumkan di jurnalnya. Kalau nanti susah, bilang saya carikan orang yang mau dicantumkan namanya di situ. Lo punyanya IAI mana? Yang mana Purworejo itu? An-Nawawi itu. Terus pokoknya semua orang, Mas, namanya kan Adi. Mas Adi butuh berapa orang yang mau ditaruh di situ untuk pinjam nama? Waktu itu butuh 5 aja dulu Pak. Oke, saya carikan. Nanti dikirimi surat resmi ya. Yang penting saya yang ngomong dulu. Nggak apa-apa. Dan nggak berarti semua yang ditaruh di sini terus kemudian harus dibayar. Enggak. Mereka itu yang penting dihargai dengan surat resmi. Surat resmi dari kampus, terus ucapan terima kasih kalau sudah terbit itu loh. Nah itu rahasianya. Nah nanti sesekali misalnya yang di sini kalau dia mau nulis di jurnal ini misalnya Al-Araf itu ya, misalnya reviewer atau teman kita yang kita taruh di editor ini mau nulis untuk di sini, ya kita kasih prioritas. Itu udah seneng. Para akademisi itu masih idealis kayak gitu. Jadi nggak semuanya kemudian harus ini berbayar mahal, enggak. Oke, gitu ge. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Intinya adalah kalau mau bikin jurnal, silakan dipikir dulu namanya. Namanya jangan terlalu umum, tapi lebih baik spesifik. Misalnya jurnal pendidikan Islam berbasis kearifan lokal. Jadi nanti artikel-artikelnya itu mengangkat tentang bagaimana praktek pendidikan zaman dahulu atau sekarang yang khas di daerah Purwodadi misalnya, atau di daerah lain yang khas berciri lokal. Jadi jangan pernah hari ini berpikir satu jurnal yang bisa mewadahi semua ilmu, itu pasti tidak akan menjadi jurnal yang bagus. Karena jurnal itu rumusnya butuh sesuatu yang spesifik dan fokus. Bukan yang menjadi keranjang yang bisa muat semua hal.
Nggak ada jurnal yang semua ya ekonomi, ya politik, ya ini enggak, itu malah nggak jadi. Kalau mau ngangkat jurnal kira-kira, nah ini Mas mungkin sambil dibuka aja ya biar nggak terlalu pengap. Nah kira-kira Bapak Ibu di sini kalau artikel atau skripsi teman-teman mahasiswa lah, itu kira-kira nulisnya tentang apa? Kira-kira nulisnya tentang apa? Skripsi yang hari ini tren di pendidikan misalnya. KPC terus Kalistung. Terus kira-kira ada nggak yang nulis pendidikan yang berbasis kearifan lokal gitu, kearifan lokal di Purwodadi gitu? Ada nggak? Belum. Atau berbasis pesantren? Terus selain itu juga ada yang tentang kajian kita tentang kemarin ada yang sangat banyak itu. Nah, nggak apa-apa, monggo nanti dipikirkan kira-kira jurnal pendidikannya, kalau mau diprioritaskan jurnal pendidikan, maka pendidikan apa? Misalnya mau fokus jurnal pendidikan anak usia dini, ya berarti nyari artikel yang terkait dengan pendidikan anak usia dini. Tidak harus prodi basisnya, itu adalah jurnalnya kampus. Nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa Pak Ketua, jadi tidak harus misalnya jurnal ini diterbitkan oleh prodi, enggak. Jurnal ini adalah milik STAI, itu aja. Lebih baik bikin satu dulu, jadikan sebagai pilot project, setelah sukses baru nanti melahirkan banyak jurnal. Daripada bikin banyak jurnal, bikin itu lebih mudah, ngurusnya yang susah. Lebih baik fokus satu dulu, kalau sudah tahu caranya dan strateginya, baru nanti memunculkan jurnal-jurnal yang lain. Dulu Solo itu jadi 34, dulu itu awalnya hanya 4 jurnal. Nah setelah tahu strateginya, kemudian mulai bikin semua. Banyak, setiap prodi punya sendiri-sendiri. Nah maka saran saya lebih baik fokus satu aja dulu. Kalau mau menjadi wadah semua, itu nanti potensi tidak bagus. Kenapa? Karena nggak fokus. Nah lebih baik fokus di jurnal misalnya kajian pendidikan Islam atau kajian pendidikan berbasis kearifan lokal. Jadi model-model pendidikan yang berbasis kearifan lokal itu kan boleh. Kalau mau sekalian spesifik begitu. Atau kalau mau umum ya kajian pendidikan anak usia dini, pendidikan madrasah atau pendidikan SD kalau PGSD gitu ya. Tapi monggo disepakati atau mau Journal of Islamic Studies, tapi itu terlalu luas. Itu pasti potensi mentok, nggak akan ada fokusnya. Karena jurnal yang bagus itu adalah yang spesifik, yang fokus pada keahlian tertentu. Maka sejak awal lebih baik nyari nama jurnal dan fokusnya. Ya tinggal misalnya jurnal pendidikan Islam, jurnal pendidikan apa gitu, jurnal pendidikan Islam misalnya, JPI. Tinggal nanti fokusnya dibatasi. Jangan semua jenis kajian pendidikan di situ. Misalnya apakah manajemennya, apakah kurikulumnya, apakah apanya. Jadi jangan semua berharap bahwa jurnal ini mewadahi semua isu tentang pendidikan. Isu pendidikan itu kan terlalu luas. Ada manajemen, ada pembelajaran, ada kurikulum, ada apa lagi? Ada sarpras, macam-macam kan. Nanti belum lagi yang isunya anak SD, anak TK. Kan menjadi tidak bagus kalau dalam satu edisi ya ada isu tentang TK, ada SD, ada MI, ada ini. Lalu distingsinya di mana? Nah, menjadi tidak unik.
Nah, kalau mau Islamic Studies, ya kalau mau menggunakan nama yang umum, maka tinggal fokuskan di focus and scope. Misalnya, focus and scope-nya adalah kajian tentang Islam dan apa gitu loh. Islam dan pendidikan, Islam dibatasi. Nah, tapi saran saya itu nanti susah ke depannya kalau mau di sampai internasional. Lebih baik yang fokus kalau mau di sini karena prodinya pendidikan adanya, misalnya ya sudah jurnal pendidikan apa gitu. Atau jurnal tentang manajemen pendidikan. Nah, fokusnya nanti misalnya soal media pembelajaran atau manajemen pembelajaran atau manajemen kurikulum. Sudah fokus saja di situ. Nah, nanti disepakati gitu Pak Ketua. Pokoknya jangan terlalu umum. Aduh, enggak, saya enggak rekomendasi. Lebih baik fokus saja. Itu saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai panas sepertinya kita. Ini teman-teman kita nanti setelah duhur sesi praktek gimana? Monggo, nggak apa-apa. Ada jurnalnya. Ini teman-teman kita minta untuk nulis sebelum latihan ini. Oh, oke. Kita minta untuk nulis. Nanti coba kita bedah. Nanti coba kita petakan fokus kita mau apa. Syukur hari ini mumpung ada beliau, kita nyari nama jurnalnya dan fokusnya apa. Ya gambar-gambar lah, opsi-opsinya apa. Nanti fokusnya kita mau apa. Yang mungkin ya syukur bisa agak terang-terang dari ini kan gitu. Nah, monggo mumpung masih ini sebelum kita makan, istirahat makan. Monggo kalau ada pertanyaan, monggo dari Pak Yusro, monggo. Monggo. Terima kasih. Saya tidak banyak yang akan saya tanyakan Pak Nur. Yang pertama keterkaitan tentang kaidah yang selama ini ada di Kemenak, yaitu wa ala alihi washabihi ajmain dengan undang-undang otonomi pendidikan. Satu itu yang saya pertanyakan Pak. Yang kedua, ini kan holistik sekali Pak, masalah pendidikan itu, sehingga satu kok mengalami suatu kejenuhan, jujur aja mengalami kejenuhan begitu konsep wa ala alihi washabihi ajmain, wa ala alihi baru washabihi dan baru ajmain, dengan keterkaitan otonomi pendidikan yang saat ini. Nah, ini kan sifatnya kan sangat komprehensif Pak, sangat komprehensif sekali, sehingga bedah saat ini itu akan sangat melebar dan efek-efeknya itu banyak. Misalnya. Contoh, kita tidak memungkiri bahwa Kemenak adalah gudangnya korupsi dan nepotisme. Itu atasannya apa? Apalagi bawahannya, seperti di STAI. Itu sentilan yang pertama Pak. Sentilan yang kedua, maaf Pak ya, ini mungkin saya butuh rekomendasi dari Bapak. Mungkin tadi Bapak kan menawarkan, kebetulan sekali saat ini saya kan kurang rekom yang kedua Pak, untuk di S3. Kalau Bapak bisa memberikan penjembatan untuk itu, saya sangat berterima kasih sekali. Saat ini saya menulis sinopsis yang saya taruhkan di Trunojoyo, wong Jawa, wong Bali, dan wong Nusantara dalam perspektif positif di Indonesia. Itu yang saat ini coba saya tawarkan. Cuma saya kekurangan rekom yang kedua. Kemarin saya ngomong sama Pak Farudin. Pak Farudin karena jenengan sebagai ketua lembaga, menjembatani saya untuk itu kah? Belum ada jawaban. Dalam artian di situ kan ada dua rekom Pak, rekom pertama dan rekom yang kedua. Di Trunojoyo Pak. Ya mungkin yang paling murah Pak. Ya?
Madura. Kelas negeri Tomojo ya. Yang murah Pak. Yang satu murah, yang kedua kemudian yang rekam adalah teman saya satu rating di Unisma. Yang kebetulan saat ini kan masih ada rasa image pembeda antara negeri dengan swasta. Ya ini yang mungkin juga saya pertanyakan nanti Pak. Bapak dosen apa di sini? Kebetulan saya memegang di MPI. Ya, gelar saya mungkin sangat berbeda ya, belakangnya hampir sama Pak, walaupun Bapak di Amerika, saya di Airlangga Pak, S2 saya. Ya. S1 saya dari Unisma. Kebetulan saat akan kembali lagi ke Jawa Timur karena memang ruang lingkup saya pada waktu itu juga di Jawa Timur. Mulai tahun 95 saya Pak, di Jawa Timur. Nah, untuk fokus saja Pak ke yang lain. Dua pertanyaan tadi ya. Oke. Pertanyaan terakhir Pak. Saya lihat dari pemaparan narasi yang Bapak sampaikan tadi memang mengarah kepada suatu pendidikan saja Pak. Jadi ruang lingkup pendidikan yang spesifik seperti kearifan lokal yang ada di Gerobokan memang jarang sekali untuk diangkat. Kebetulan saya masuk kepada sinopsis saya itu saat ini baru viral tentang adanya kajian nasab itu Pak, yang saya terkaitkan dengan ketatanegaraan. Jadi untuk pendidikan itu pun sendiri bukan mengacu pada kurikulumnya Pak saya. Jadi untuk konsep yang akan saya tawarkan itu ya mungkin yang agak sedikit gitu loh Dimas, sehingga bukan hanya terlalu pendidikan gitu loh Pak, yang sifatnya berbasis kurikulum. Karena ini berkaitan dengan jurnal Pak. Jurnal kan sifatnya kan sangat holistik sekali. Mengatakan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mungkin perlu gini, Bapak Ibu, ini untuk semua juga ya. Mungkin perlu mendefinisikan ulang kata holistik. Holistik itu adalah sesuatu yang sifatnya menyeluruh. Menyeluruh itu bukan berarti kemudian skopnya terlalu meluas. Menyeluruh itu artinya adalah bahwa ketika kita meneliti atau kita menulis tentang satu aspek, itu adalah utuh. Kalau kita menulis tentang akhlak, itu adalah akhlak secara utuh. Artinya secara holistik itu dari berbagai perspektif pendekatannya, tetapi isunya itu tetap fokus. Itu. Yang kedua, Bapak Ibu, kata holistik itu adalah muncul dari pendekatan yang multi helix. Kalau dalam sebuah riset. Nah, multi helix ini adalah multi pendekatan dan sifatnya bukan individual. Sifatnya biasanya kolaboratif dan sifatnya integratif. Integrasi secara keilmuannya. Makanya ada namanya sekarang penggunaan atau riset yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan. Kalau dulu namanya multidisciplinary, maka sekarang namanya multi helix. Holistik dan multi helix. Nah, untuk jurnal yang sifatnya holistik itu adalah yang dia memang ketika membahas satu isu itu fokus dan mendalam, utuh gitu loh. Jadi bukan kemudian ketika membahas pendidikan dia kemudian membahas ya manajemennya, ya kurikulumnya, enggak bisa. Itu enggak bisa, pasti akan tidak mendalam. Saya bukan ahli pendidikan Pak, saya spesialisasinya adalah sosiologi antropologi agama. Kenapa saya contohkan pendidikan? Karena di sini adalah pendidikan. Prodi di sini yang banyak itu loh, yang potensial dikembangkan. Nah, kalaupun mau ngangkat jurnal Islamic Studies, maka sekalian fokus. Tapi masalahnya di sini tidak ada yang ahli Islamic Studies. Itu juga problem. Maka yang saya contohkan pendidikan karena rata-rata dosennya adalah orang pendidikan, sehingga nanti mengelolanya itu memang corak pendidikan. Karena nanti kalau saya merekomendasikan jurnal pemikiran Islam dan filsafat, maka di sini tidak ada orang
Islamic Studies atau orang filsafat. Nah, kenapa jurnal itu fokus? Asumsinya begini, jurnal itu diasumsikan seperti kita pendidikan atau pendidikan kita. S1 itu tahu banyak, tapi tentang sedikit hal. Tahu sedikit tentang banyak hal. Makanya S1 itu kan mata kuliahnya banyak. Ada tafsir, ada hadis, ada ini, tapi kan sedikit-sedikit tahunya. Mata kuliahnya banyak. S2 itu tahu banyak tentang sedikit hal. S3 tahu lebih sedikit hal, tahu banyak tentang lebih sedikit hal maksudnya. Jadi fokus. Misalnya saya orang sosiologi antropologi, saya bisa bicara pendidikan tapi saya bukan ahli dalam pendidikan. S3 ahli dalam pendidikan, dia bukan ahli dalam bidang tafsir. Tetapi bukan berarti dia tidak boleh ngomong tentang tafsir, tetapi Anda bukan ahli tafsir. Meskipun orang pendidikan keagamaan, rata-rata alumni IAIN, UIN, atau STAI gitu ya, itu kan ahli semua, jangankan hal duniawi, ahli akhirat juga tahu, nyatanya bisa talqin kan. Tetapi kita itu tidak bisa kemudian tidak punya spesifikasi. Misalnya Imam Ghazali itu bukan berarti tidak tahu fikih, tetapi dia dikenal sebagai ahli tasawuf. Bukan berarti dia tidak tahu tafsir, tetapi beliau lebih mendalami keahliannya di bidang tasawuf. Nah, nanti Bapak Ibu termasuk Pak siapa? Pak Yusro, kalau mau menekuni di pendidikan umum boleh, tetapi nanti semua kepangkatannya termasuk kalau mau profesor itu adalah di Kemendikti Saintek. Nah, dimanapun sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi kalau mau minta rekomendasi ke Trunojo ya bukan Fakultas Agama Islam, tentu sebaiknya bukan saya Pak, karena saya bukan ahli di bidang itu. Nanti akan diketawain malah. Oh ini kok ahlinya di bidang apa, kajiannya apa. Nah, rekomendasi itu biasanya satu, itu adalah diberikan oleh orang yang memang secara akademik mengenal secara langsung. Kalaupun tidak mengenal secara langsung, adalah orang yang memang keahliannya selaras dengan orang yang mau kuliah, memberikan rekomendasi dan direkomendasikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau soal hal-hal penyimpangan yang lain, termasuk korupsi, ya mohon maaf, kita ini kan bicara kultur. Ini bukan soal siapa yang salah atau siapa yang benar. Kita harus mau dan mampu memulai dari diri kita sendiri. Kalau Indonesia atau negara kita, rumah tangga saja, kalau kita masih menyalahkan yang lain, istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, kemudian yang jadi korban anak, padahal dia capek, kemudian yang jadi korban dimarahin anak, maka selamanya rumah tangga itu tidak akan sakinah, mawaddah, warohmah. Negara kalau sampai atau sebuah organisasi selalu menyalahkan orang lain, maka juga organisasi itu tidak akan solid. Nah, sama dengan pengelolaan apapun dalam skop kecil. Ketika negara, organisasi atau rumah tangga itu selalu konflik bukan berarti selalu perang ya, tidak akur baik lahir ataupun batin, maka juga tidak akan moncer di luar. Artinya apa? Rizkinya juga seret. Coba Bapak Ibu, ini sedikit tausiah lah ya. Yang rumah tangganya ini enggak, ini yang usrek terus, mesti rizkinya seret, duitnya mesti seret. Kenapa? Nah, jadi logikanya dibalik. Jadi orang yang keluarga harmonis itu bukan karena dia kaya baru harmonis, enggak.
Cobalah Bapak Ibu pikir, yang sering merengutin suaminya atau istrinya, mulailah guyon-guyon. Nanti kita itu adem ayam gitu ya. Jenengan sama kalau kerja kok selalu merengut, pasti hasilnya akan jelek. Rumah tangga kalau merengut, meskipun itu kumpul suami istri, anaknya juga pasti nggak akan cerdas. Wong kumpulnya sambil merengut kan. Ini kadang-kadang kita hal kayak gini, hal sangat sederhana Bapak Ibu. Sama kalau kerja atau kita kuliah atau kita belajar, kalau kita tidak menekuni itu dengan compassionate gitu ya. Kalau atau istilahnya sekarang itu adalah kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta itu adalah bukan seperangkat kurikulum seperti OBE atau KKNI atau lainnya, bukan. Tetapi compassionate as base of practicing education. Artinya apa? Bagaimana kemudian itu melandasi setiap proses pembelajaran. Jadi bukan lagi orang itu mengajar atau di dunia akademik karena semata-mata bekerja, tetapi juga ada unsur pengabdian. Bapak Ibu mohon izin, dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, orang yang nggak suka dengan kita itu pasti ada. Jadi nggak usah ambil pusing, karena tugas kita itu bukan menyenangkan orang, kita bukan pelawak kok. Tugas kita itu bukan menghibur orang. Jangan harus ingat itu, terutama mahasiswa. Kalau ada orang nggak suka, jangan kemudian down, putus asa. Enggak, tugasmu itu bukan jadi pelawak. Orang nggak suka, biarin, yang penting kamu masih on the track, jalan terus. Wong kita tidur aja itu juga diomongin orang, apalagi kita kerja. Coba tidur aja setiap hari kerjaannya, diomongin nggak? Pasti diomongin sama tetangga, si itu loh tiap hari tidur nggak kerja. Giliran kerja pulang malam diomongin juga. Masa tiap hari pulang malam terus? Wes toh, mau ngapain dan mau apapun yang kita lakukan, orang yang nggak suka pasti lebih banyak. Yang terpenting kita itu mengerjakan sesuatu yang memang tujuannya memberikan dampak positif kepada orang lain. Jangan sampai kemudian kita tidak melakukan sesuatu yang berguna. Jangan kemudian putus asa. Wah, kampus iki wis gak iso maju, jarke lak wis. Oh, itu juga salah. Itu namanya cemen. Itu pengecut namanya. Nah, justru adalah di saat kampus seperti ini kita punya kesempatan untuk mengukir prestasi dan untuk membuat legacy, bahwa nanti suatu saat minimal di akhirat kita akan ditanya, kontribusimu apa? Saya berjuang bersama-sama hidupin gini. Contoh menjadi pengelola jurnal, mohon maaf Bapak Ibu, pengelola jurnal yang serius itu kalau niatnya nggak ikhlas-ikhlasan, kalau niatnya bisnis pasti tidak akan bertahan lama. Kalau niatnya serius tanpa kenal siapapun, kita pasti akan jadikan jurnal itu bagus dan tulisannya juga bagus. Minimal Bapak Ibu, dari jurnal yang saya kelola, minimal itu saya sudah punya jariah menjadikan guru besar berapa. Saya nggak kenal orangnya, baru belakangan tahu ketemu, Mas makasih ya, dulu ini yang saya jadikan syarat untuk PAK. Padahal saya nggak kenal. Dia sudah jadi guru besar. Bayangkan gajinya untuk ngasih makan anak istri nanti punya cucu, itu kan jariah. Minimal gitu loh niatnya. Minimal kita bisa mengangkat orang itu PAK-nya menjadi syarat, punya sertifikasi. Loh, bahwa persoalan yang kita bantu lupa urusan lain. Yang penting niat kita sudah benar. Loh, kalau jenengan mau jariah sendiri nyumbang masjid 1 miliar kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Wong ngisi kotak masjid aja paling 5.000, kadang 2.000. Masa mau jariah 1 miliar? Udahlah, nggak mungkin itu. Jariah kita, ya udah dengan gitu-gitu tadi gitu loh. Hal-hal yang nggak kelihatan, yang kelihatannya sepele, tapi itu adalah untuk kehidupan yang terus berlalu-terus. Apalagi ternyata setelah dia jadi KB, bisa umroh, bisa haji, karena gajinya bertambah.
loh tambah gede jariah kita kan amalnya. Nah ini loh yang kadang-kadang kita itu nggak sadari. Kadang-kadang ini yang harus kita ini Bapak Ibu kawan-kawan, termasuk para mahasiswa. Kalau kalian belajar yang serius, nah kalau kalian ini berkontribusi pada kampus ini suatu saat jadi kampus besar, maka nama kalian juga akan bagus, kalian akan pede. Jangan sampai kalian itu nggak pede menjadi alumni STAI IG. Rata-rata hari ini orang itu seolah-olah pede itu kan ketika alumni mana? UIN Jakarta, UIN Semarang, UIN Jogja, Surabaya, Makassar, Aceh. Emang semua yang kuliah di sana orang sukses? Enggak juga. Nah justru yang masih dilandasi ikhlas itulah yang kadang-kadang itu membuahkan sukses. Tak ceritain, almarhum bapak saya itu hanya guru madrasah diniyah. Beliau hanya setiap hari dulu almarhum ngajinya hampir sehari-hari itu hanya dampingin orang-orang yang mau torekoan. Punyanya yo sawah, pagi ke sawah, sore ngajar di diniyah madrasah punya kita sendiri, nggak ada gajinya. Bisaroh itu seingat saya dulu almarhum itu ketika saya kuliah, bisaroh beliau kalau saya ingat itu pernah buka sekali karena saya yang menerima itu ternyata cuma 30.000 zaman saya kuliah. 30.000 rupiah itu pun kadang sama bapak almarhum itu disumbangkan ke orang lain gitu terus. Lah mungkin akhirnya apa saya sekarang, oh mungkin ini barokahnya orang tua saya yang tirakatnya seperti itu gitu loh. Seumur hidupnya itu ngaji, mulang di madrasah tanpa gaji. Nah mungkin itu adalah barokah yang kita terima. Makanya kalau kalian pengen keluargamu, kampus ini, udahlah mulailah tirakat dari sekarang. Jangan pengen kaya sekarang, sukses sekarang, nanti anakmu tinggal menderita, bagiannya udah habis jatahnya. Nah itu loh, jadi perlu ada tirakat juga. Nggak ada orang sukses tanpa tirakat. Nggak ada di balik jurnal-jurnal yang Scopus tadi, jurnal-jurnal yang keren-keren tadi, mau Al-Jami'ah, mau manapun ya, nggak ada orang yang tidak tirakat di baliknya. Jangan saya kasih tahu dulu, kita waktu mau submit Scopus, mau submit Sinta 2, itu manakipan. Coba apa hubungannya manakipan dengan akreditisasi? Itu mau submit Scopus kita sampai itu ziarah itu mulai dari ini Demak, Kudus, Muria, Surabaya loh. Itu kita jalani hanya untuk Scopus. Padahal tuh kalau kita hanya ziarah kemudian kita nggak ngedit serius, emang bisa? Kan nggak bisa juga. Nah itu untuk menumbuhkan kita itu bagian dari tirakat kita gitu loh. Nah itu juga penting. Jadi jangan kemudian Bapak Ibu kawan-kawan ini hanya berpikir tentang duniawi terus, nggak ada habisnya, yakin. Nah makanya ini mumpung, jangan-jangan ini adalah jariah kawan-kawan, nanti kelola jurnal, ngajar di sini, ini masih baru mulai merintis misalnya, nanti kan setidaknya 10 tahun yang akan datang menjadi lebih keren. Saya kira itu, terima kasih. Nanti kita lanjut dengan siapa yang mau jadi volunteer untuk tulisannya kita kata-katain. Kita bedah maksudnya. Terima kasih. Jam istirahat. Nanti Bu Puspa dan Pak Kum mohon disiapkan tulisannya. Setelah ini kita coba dibanding apa? Temanya Pak Jinan, temanya Pak Bu Silvi. Tafsir. Oke. Bu Purni wis bedah kabeh kok. Oh wis bedah kabeh dibanding-bandingnya kan gitu. Ye, kita makan di ruang sebelah, oke? Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, nanti. Oh, kata ini, enggak Mas Maman. Kata ini di lagi.